Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi baru. Dan minggu kemarin Bu Dina sudah jelaskan beberapa poin-poin pembelajaran yang akan kita bahas. Dan hari ini kita akan membahasnya kembali. Nah, pesan Bu Dina minggu kemarin, kalian harus membeli buku. Jadi anak-anak, Bu Dina yakin sudah punya semua buku ya. Dan bagi anak-anak yang belum membeli buku, harap segera dibeli buku supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan efektif dan efisien. Oke, anak-anak, buka bukunya di buku pena 2C. Nah, hari ini kita akan membahas tentang muatan matematika. Jadi, minggu lalu Bu Dina sudah singgung sedikit mengenai hubungan satuan panjang. Jadi, minggu kemarin itu Bu Dina jelaskan kita mengukur panjang pensil dengan menggunakan mistar atau penggaris. Nah, ini adalah hubungan satuan panjang meter dan sentimeter. Dengan meteran, hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter dan sentimeter. Kedua satuan panjang tersebut memiliki hubungan sebagai berikut. Nah, Bu Dina sudah bikin ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Kok bisa Bu Dina 100 cm? Oke, kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini adalah satuan anak tangga. km, hm, dam, meter, dm, cm, mm. Kalau dibaca, satuannya km itu kilometer, hm hektometer, dam dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, mm milimeter. Nah, jadi kenapa tadi ya di slide yang tadi ya 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, kita lihat ya. Tadi katanya dia berada di posisi M ke sentimeter. Setiap turun, satu anak tangga itu dikalikan 10 dari mulai M. Jadi berapa anak tangganya? 1, 2. Jadi berapa nolnya di sini anak-anak? Ditambahkan 1 nolnya. Nah, jadi setiap 2 anak tangga itu berarti 100 dikalikan 10 ya. Jadi kalau misalnya ke milimeter Bu Dina, dari meter ke milimeter berapa? Kita hitung anak tangganya dari meter. 1, 2, 3. Jadi berapa? 1000. Mengerti ya? Kalau untuk turun itu dikalikan 10. Kalau naik itu dibagi 10. Ya. Oke, lanjut. Perhatikan contoh pengukuran panjang meja menggunakan meter berikut. Nah, ini ya kalau misalnya anak-anak di rumahnya ada meteran orang tuanya, boleh dicoba ya. Kalian boleh mengukur panjang meja ya. Nah, ini sebagai contohnya ya, katanya letakkan titik 0 di ujung meteran tepat pada ujung awal meja yang akan diukur. Bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung meja lainnya. Angka tersebut menunjukkan panjang meja yang diukur. Jadi katanya letakkan titik 0 dulu ya pada ujung meteran. Lalu kita baca angka terakhir pada meteran yang sesuai dengan panjang meja. Nah, itulah angka yang menunjukkan panjang meja yang kita ukur. Oke, selanjutnya. Nah, ini beberapa benda ya yang biasa digunakan untuk mengukur panjang-panjang ya, panjang garis benda juga ya, bentuknya bulat atau lingkaran. Dan ini contohnya adalah jangka sorong. Pernah nggak sih anak-anak lihat ini? Gambar ini pasti belum pernah ya melihatnya ya. Iya. Nah, jadi ini adalah contoh gambarnya ya, Bu Dina sudah bikin ya.
Ini contoh gambar yang bisa kalian lihat. Katanya, jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Secara umum, jangka sorong ini terdiri atas dua bagian, anak-anak. Yang pertama bagian tetap dan bagian geser. Misalnya kalau misalnya kita mengukur apa lah ya, bulat ya, seperti bola kecil ya. Bola kecil, jadi kita letakkan bolanya di bagian sudut ini ya. Di sini bagian tetap, di sini bagian gesernya. Nah, kalau misalnya bolanya besar, anak-anak boleh menggeser bagian ke sebelah kanan ya. Kalau Bu Dina lihatnya sebelah kanan. Ya, anak-anak pasti lihatnya juga sebelah kanan. Sebelah kanan ini jadi menentukan besarnya bulat dari bola. Nah, ini adalah contoh jangka sorongnya ya. Bu Dina nggak ada bendanya, tapi ini adalah contoh dari jangka sorong. Oke, selanjutnya fungsi alat ukur. Nah, ini ada beberapa fungsi alat ukur. Minggu lalu Bu Dina sudah jelaskan kita mengukur pensil dengan menggunakan penggaris. Nah, penggaris itu hanya batas 30 apa cm tadi anak-anak? Sentimeter. Nah, penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 30 cm. Nah, anak sudah mencobanya nggak di rumah? Pasti sudah mencobanya ya. Nanti kalian di rumah juga punya penggaris. Nah, kalian boleh ukur berapa panjang pensil atau penanya ya. Terus yang kedua, meteran dapat digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 30 cm. Tadi Bu Dina sudah menampilkan gambar ya. Melalui meteran kita bisa mengukur panjang dari meja. Nah, dan yang ketiga tadi jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda-benda berbentuk bulat atau lingkaran. Contohnya tadi bola, misalnya bola yang kecil itu bisa ukur dari jangka sorong. Oke, anak-anak mengerti ya penjelasan dari Bu Dina?